Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang hadir pada hari ini di kebaktian kita pada pagi hari ini. Begitu juga kepada jemaat yang mengikuti kebaktian secara live streaming. Majelis Jemaat HKBP Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami mohon kepadamu, peliharalah kami dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan 2.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah yang kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 686 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia,
Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-67, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, dan kita akan membacanya secara responsoria. Nyanyian syukur kepada segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Tuhan telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Sampai demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 dan 4. Jiwa
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Kami akan membacakan warta, yaitu nama Minggu 20 Agustus 2023, yaitu Minggu 11 setelah Trinitatis, dengan topik bangsa-bangsa bersyukur atas kemuliaan Allah. Warta yang pertama, 2.1 Sermon Parlado. Sermon Parlado pada hari Selasa 22 Agustus 2023, masuk pukul 17 WIB. Berikut 2.2 Sermon Wek, yaitu hari Rabu 23 Agustus 2023, masuk pukul 19 WIB. Wek 2 di rumah OKH Sinaga, Inang Boru Tepu, alamat gedung Sekolah Minggu. Wek 4 Nyonya K. Simbolon, P. Boru Sihaloho, alamat Gang Pancabakti 1 RT 01 RW 17 nomor 36. Wek 6 A. Purba Boru Silaban, alamat Perum Mandala Sari Permai RW 3 RW 16 nomor 470 Cikalong Wetan. Wek 8 di rumah B. Arwan Boru Merpaung, Jalan Anggrek nomor 128 Cubober Cimahi Selatan. Di hari Kamis 24 Agustus 2023, masuk jam 19 WIB. Wik 1 A. Nainggolan Boru Lubis, alamat Samratulangi. Wik 3 Insinyur P. Simanjuntak, Inang Boru Tampu Bolon, Jalan Kebun Kelapa, Gang Sukawahyu. Wik 5 Nyonya Sintua J. Simangunsong Boru Simanjuntak, Cisangkan. Wik 7 W. Tambunan Boru Merpaung, Komplek Permai Cimahi, Blok F1 nomor 5. Wik 9 di rumah J. Pandiangan Boru Panjaitan, Bumi Paku Sarakan 2C nomor 34. Berikut 3.2 iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 20 Agustus 2023, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang dihantar ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. 4.1 Pendidikan Agama Kristen. Pembelajaran PAK tahun ajaran baru 2023-2024 akan dimulai kembali. Dimohon bagi siswa-siswa SD, SMP, dan SMKA yang akan mengikuti pembelajaran PAK sekaligus registrasi ulang supaya hadir pada hari dan tanggal Jumat 25 Agustus 2023 waktu
jam 12 WIB sampai dengan selesai. Tempat gedung gereja HGWP Jalan Lurah Cimahi. Pemberitahuan 5.1 Baptisan Kudus Dewasa. Pada hari ini Minggu 20 Agustus 2023, gereja kita akan melayani baptisan kudus dewasa kepada saudari Delia Romaria Boru Pasaribu dalam ibadah pagi. 5.2 Jemaat penuh atau ruas sinagog. Terhitung mulai hari ini Minggu 20 Agustus 2023 telah menjadi jemaat penuh atau ruas sinagog setelah berguru selama beberapa bulan atas nama keluarga Siregar Boru Setinjak yang beralamat di Komplek Bukit Puri Sukomaju, Blok F, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, KBB, masuk WIK 9. Bila ada, kami mohon untuk berdiri. Ya, terima kasih, silakan kembali dulu. Yang berikut 5.3 acara penghiburan atau mangapuli. Pada hari ini Minggu 20 Agustus 2023 setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan kepada keluarga Arnold Baginda Raja Tambunan almarhum yang beralamat di Sisangkan, Cimahi. 5.4 kegiatan Perguru Malua. Sehubungan akan berakhirnya kebaktian Perguru Malua tahun ajaran 2022-2023, maka akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. Pertama, ujian lisan Minggu atau hari ini, tanggal 20 Agustus 2023, masuk pukul 14 WIB. 2. Ujian lisan bersama orang tua. Jumat 25 Agustus 2023 pukul 15 WIB, dilanjutkan kebaktian pemberangkatan pukul 18 WIB, dan dimohon bagi orang tua karena di situ ada sesi pemotretan supaya berpakaian rapi dan sopan. 3. General repetisi pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 dimulai pukul 16 WIB. 4. Naik siri pada hari Minggu 27 Agustus 2023 dalam ibadah siang, dilanjutkan dengan perjamuan kudus peserta lepas siri dan keluarga. 5.5 Pesan atau tona sinode distrik. Pada hari ini Minggu 20 Agustus 2023 kita akan mendengar pesan atau tona HGWP Distrik 18 Jabar Tendi setelah pembacaan warta jemaat. Berikut 5.6 sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan material semen Padang untuk pembangunan dari pertama keluarga M. Girsang Boru Sitohang WIK 5 sebanyak 30 sak. 2. Keluarga Tambunan Boru Tampubolon atau Opuhans WIK 5 sebanyak 100 sak. 3. Keluarga Isa Mosir Boru Hasibuan WIK 5 sebanyak 10 sak. Kami akan membacakan tona sinode distrik. Pesan tona sinode distrik HGWP 18 Jabar Tendi 2023. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Bapa, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Amin. Puji dan syukur bagi Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan gerejanya dan juga yang mengizinkan terlaksananya Sinode HGWP Distrik 18 Jabar Tendi yang dipimpin oleh Preses HGWP Distrik 18 Jabar Tendi, Pendeta Pahala Sitorus STH, yang berlangsung mulai Senin sampai hari Rabu 14 sampai tanggal 16 Agustus 2023. Sinode distrik tahun ini adalah HGWP Resort Purwakarta selaku panitia dan tuan rumah dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, dengan subtema
HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Sinode distrik ini diawali dengan ibadah pembukaan yang mengajak seluruh sinode stan mengarahkan hati dan pikiran untuk bersandar kepada firman Tuhan supaya proaktif menghadirkan kebaikan Allah melalui persekutuan pelayanan gereja. Sinode stan mensyukuri atas kehadiran Bupati Kabupaten Purwakarta, Ibu Ane Ratna Mustika, sarjana ekonomi. Dalam sambutannya, Ibu Bupati mengajak HKBP bersama-sama dengan pemerintah berperan aktif untuk menciptakan suasana yang kondusif, menjaga kerukunan untuk terwujudnya perdamaian, dan juga berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan bangsa sehingga negara kita semakin maju. Sinode distrik juga mensyukuri terlaksananya sentralisasi keuangan HKBP yang sudah berjalan sampai bulan Juli dan akan terus untuk berusaha bersama mensukseskan kesinambungan sentralisasi keuangan HKBP tersebut agar semakin baik lagi ke depannya. Sinode juga menerima laporan pelayanan dan pertanggungjawaban Preses HKBP Distrik 18, pelayanan kategorial distrik, pelayanan perangkat distrik, dan juga laporan keuangan HKBP Distrik 18 Jabartendi tahun 2023. Kita juga mensyukuri bahwa di distrik ini telah berdiri 7 pos pelayanan HKBP binaan distrik dan 6 pelayanan yang baru telah terbentuk, yaitu pos pelayanan Bojonegoro, Pangalengan, Cikajang Garut, Cikalong, Gombong, dan Batang. Tim pos pelayanan distrik tetap mendukung dan membantu pos pelayanan tersebut. Sinode Stan mengharapkan dan mengajak agar seluruh pelayan dan jemaat HKBP Distrik 18 Jabartendi untuk bersungguh-sungguh melaksanakan tugas panggilannya sebagai garam dan terang dunia. Seluruh Sinode Stan menggumuli program dan anggaran tahun 2024 melalui kelompok anggaran dan program. Dalam sidang pleno, Sinode Distrik sehati dan sepikir menetapkan program dan anggaran HKBP Distrik 18 Jabartendi untuk tahun 2024 dengan orientasi pelayanan okumene inklusif. Terwujudnya HKBP yang signifikan di dalam masyarakat, pemerintah, lembaga, okumene di tingkat jemaat, resort, distrik, dan global dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan ekologi dan keadilan sosial. Sinode Stan mendukung pembangunan rumah dan kantor HKBP Distrik 18 Jabartendi yang dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Distrik, dan seluruh jemaat diharapkan mendukung pembangunan tersebut melalui bentuk sumbangan, donasi, dan kontribusi secara kolektif dari setiap kepala keluarga jemaat yang ada di HKBP Distrik 18 Jabartendi dan dari hasil pesta puncak tahun profesionalisme dalam pelayanan HKBP 2023. Sinode HKBP Distrik 18 Jabartendi diakhiri dengan ibadah penutupan dan perjamuan kudus. Dalam sinode kali ini dilaksanakan juga pemilihan pengganti antar waktu atau PAW Majelis Pekerja di Sinode Distrik MPSD untuk melengkapi komposisi yang ada saat ini. Secara aklamasi Sinode Stan memilih dan menunjuk Pendeta Bernard W. Panggabean MDiv. Demikianlah Tona Sinode HKBP Distrik 18 Jabartendi ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan seluruh pelayan dan warga HKBP Distrik 18 Jabartendi untuk mewujudkan dan melaksanakan seluruh program dan tugas panggilannya untuk melayani gerejanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Tuhan memberkati. Purwakarta 16 Agustus 2023, Preses HKBP Distrik 18 Jabartendi,
Pendeta Pahala Sitorus tertanda tangan. Demikian warta gereja dan pembacaan Tona Sinode HKBP Distrik 18 Jabertendi 2023. Horas. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B dan juga memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 467 mulai dari ayat yang pertama. Rumah kediamanmu, tinggallah
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 11 ayat 1 dan 2a, berikut ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Saya juga mau menyapa ibu bapak, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing melalui live streaming. Mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 1 dan 2a, ditambah ayat 29 sampai ayat yang ke-32 secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dan dari suku Benyamin. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak dari sejarah dimulainya pemahaman umat manusia dan dalam hubungannya kepada Allah, bahkan sejak dulu kala penciptaan itu, dan berikutnya di dalam perjalanan umat Israel, umat Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan menjadi Israel, umat pilihan Tuhan, maka kita melihat sebuah kesimpulan yang dapat kita petik menjadi hikmah dalam hidup kita saat ini, yaitu Allah bermurah hati. Dalam sejarah kehidupan itu terlihat berulang-ulang umat Tuhan itu berpaling dari hadapan Tuhan. Berulang-ulang umat Tuhan itu tidak percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanan umat itu dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka terus menerus ragu dan bimbang atas kuasa Allah, sehingga dari 600.000 orang laki-laki yang berangkat dari tanah Mesir, hanya tersisa 2 orang yang tiba di tanah Kanaan. Karena Tuhan ingin mengganti generasi ini, generasi yang bimbang ini, generasi yang ragu-ragu ini, generasi yang tidak percaya ini, kepada generasi yang baru, yang benar-benar percaya atas kemurahan Allah. 600.000 orang, Bapak Ibu, berangkat dari tanah Mesir, yang tiba hanya 2 orang. Siapa namanya yang 2 orang? Joshua dan Caleb. Bahkan Musa tidak diperkenankan Tuhan menyeberang sampai ke tanah Kanaan itu. Itulah bukti, ibu bapak, bahwa memang bangsa Israel itu adalah bangsa yang kurang percaya. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang sering ragu. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang sering bimbang atas kemurahan Tuhan, atas kasih Allah,
atas pengasihan Tuhan kepada dunia ini dan segala bangsa. Bahkan ibu bapak, ketika Yesus lahir, maka orang yang pertama sekali menolak kelahiran Yesus adalah bangsa Israel sendiri. Marga-marga Israel sendiri. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Meskipun dalam Lukas 2 ayat 11, dalam rangkaian pemberitaan, malaikat Tuhan telah menyatakan dengan tegas bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, Yesus Tuhan kita. Demikian berita malaikat. Tetapi mereka tertidur, mereka tidak percaya. Karena bagaimana mungkin Tuhan yang adalah anak Allah lahir dari seorang Yusuf anak tukang kayu dan Maria seorang perempuan miskin menjadi Tuhan dan juru selamat. Bahkan ibu bapa dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesus tersalib, maka orang-orang Korintus yang sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan dunia ini menganggap bahwa salib itu adalah ketololan, kedunguan, kebodohan bagi orang Kristen yang percaya bahwa salib itu adalah penebusan, sacrifice, bahwa salib itu adalah keselamatan, salvation. Bagi mereka, orang-orang yang percaya kepada salib adalah penebusan, adalah orang-orang bodoh, adalah orang-orang yang menganggap dirinya bukan manusia karena percaya di salib itu ada keselamatan. Tetapi ibu bapak, inilah yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus. Meskipun demikian, meskipun keraguan, meskipun kebimbangan umat Tuhan itu terus menerus terpelihara dalam hidup bangsa Israel sampai saat ini, tetapi Tuhan terus menerus dan tidak habis-habisnya bermurah hati. Tetapi Allah tidak pernah tidak bermurah hati. Allah adalah panjang sabar. Ia seperti bapa kepada anaknya yang mengasihi anaknya dengan sepenuh hatinya. Ia bermurah hati kepada umat Israel, menanti-nantikan dan menunggu bangsa itu percaya dan benar-benar yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang bermurah hati. Maka itu sebabnya hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan sering digambarkan seperti relasi bapa dan anak. Dan kita memanggil dia Bapa, Abba, Among kepada Bapa kita. Karena seorang bapa tidak mungkin membuang dan mencampakkan anaknya. Yesaya 49 ayat 15 mengatakan seorang perempuan mungkinkah akan membuang anaknya dan melemparkannya? Sekali-kali tidak. Demikianlah Tuhan yang tidak pernah membuang dan mencampakkan kita dari hadapannya. Meskipun seringkali kita menyakiti hati Tuhan, meskipun seringkali kita berpaling dari jalan Tuhan, meskipun seringkali kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan kita panjang sabar. Walaupun kadangkala dan seringkali acap kali anaknya menyakiti hati bapaknya. Itu kisah seorang bapak yang dibawa dari kampung anaknya ke Jakarta. Maka ketika dibawa ke Dufan, bapaknya ini kagum. Luar biasa Jakarta ini. Kalau di kampung tidak ada seperti ini. Bapaknya gembira, senang dibawa berjalan-jalan ke Ancol. Di Ancol bapaknya melihat Dufan dan ia tertarik sebuah arena permainan menguji adrenalin, keberanian. Itu yang meliuk-liuk itu apa namanya itu? Halilintar. Halilintar. Wah, jadi tidak jatuh itu Amang? Tidak Pak. Apa tadi namanya kamu bilang? Itu halilintar. Oh halilintar.
Wah, berani-berani sekali orang itu. Bolak-balik, meliuk-liuk. Kalau saya tidak akan berani. Apa tadi namanya? Amang, katanya. Ditanya lagi kedua kali. Halilintar, Pak. Oh, halilintar. Kalau di kampung tidak ada yang begitu. Yang ada halibutongan, halisuksung, itu yang ada. Katanya, kata bapaknya. Tahu halibutongan? Tidak tahu. Tahu halisuksung? Tidak tahu. Ya sudahlah. Nantilah kita jelaskan ya. Bahkan kemana-mana mereka berjalan, berkunjung, hati bapaknya terus ke halilintar ini. Dan ia bertanya-tanya terus kepada anaknya. Ada warina kini nedok komitahe. Katanya kepada kembali. Anaknya mulai jengkel, mulai bapak tanya itu melulu, tanya itu aja. Halilintar. Mulai agak nada meninggi. Mulai agak marah. Lalu bahkan ketika pulang, mereka pulang dari situ, bapaknya kembali bertanya di mobil, anaha, asa cerita jono di huta. Apa tadi nama permainan itu? Seperti tersengat halilintar, anaknya marah. Bapak, dari tadi itu saja ditanya. Saya sudah berulang kali mengatakan halilintar. Seperti tersengat halilintar, si bapak terkejut. Mengapa harus begitu anak saya menjawab, pikirnya. Tetapi seorang bapak mengasihi anaknya. Lalu ia melembutkan hatinya, lalu berkata, anakku, dulu di kampung, ketika kamu masih kecil, kamu 20 kali bertanya, Pak, apa itu? Menanyakan sebuah kumpulan lebah yang sedang membentuk sarang dan berproses untuk membuat madu. Saya berterangkan berulang-ulang, saya katakan berulang-ulang, saya hitung 20 kali kamu bertanya, Pak, apa itu? Dan 20 kali saya menjawab, itu adokari. Apa namanya yang lebah berkumpul itu? Harilungan. Jadi hali-hali semua ini. Harilungan. Tahu harilungan? Tidak tahu, bagus, biarlah. Harilungan itu tadi lebah yang sedang berproses membentuk madu, membentuk sarangnya. Itu disebut harilungan. Anaknya kaget. Tiba-tiba ia teringat masa kecilnya. Lalu ia berhentikan mobilnya, lalu ia peluk ayahnya. Maafkan saya, Pak, katanya. Saya marah menjawab bapak baru 5 kali bertanya. Ibu bapak, begitulah Allah kita. Berulang-ulang kita berbuat salah, berulang-ulang kita ragu kepada Tuhan kita, berulang-ulang kita tidak setia kepadanya, berulang-ulang kita berpaling dari jalan Tuhan, tetapi kemurahan hati Tuhan tidak habis-habisnya. Karena apa? Karena ia Allah yang murah hati. Bahkan kemurahan Tuhanlah yang telah melandaskan kedatangan Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kita semua. Karena itu ibu bapak tidak ada lagi keraguan bagi kita bahwa Tuhan kita itu murah hati. Meskipun bangsa Israel sampai detik ini tidak percaya bahwa Yesus juru selamat. Bangsa Israel yang di sana tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Tetapi oleh karena ketidaktaatan sama dengan ketidakpercayaan umat Israel, maka bangsa-bangsa di dunia ini mendapatkan juga kemurahan Allah, mendapatkan kebaikan Allah, mendapatkan anugerah Allah, termasuk bangsa Batak kita saat ini, yang mendapatkan kemurahan Tuhan dengan tersiarnya gracia, kasih Allah ke seluruh bumi dan ke seluruh dunia ini. Karena itu firman Tuhan mengajak kita untuk juga orang-orang yang bermurah hati.
Gereja dipanggil untuk menjadi gereja yang mewartakan kebaikan Allah. Itu tona Sinode Distrik tahun ini, dan akan menjadi tema teologis rapat pendeta tanggal 16 sampai 20 Oktober di Jetun Silangit Siborong-borong bulan 10 yang akan datang, supaya HKBP proaktif mendatangkan kebaikan Allah, hadir dalam aplikasi Justice, Peace, Integrity of Creation, keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan yang membutuhkan sentuhan kemurahan Tuhan saat ini, yang sudah banyak sekali tercemar oleh keinginan daging dan dosa umat manusia. Sehingga HKBP terpanggil untuk mewartakan kemurahan Allah, kebaikan Allah, kebaikan Tuhan. Gereja HKBP, gereja kita terpanggil untuk menjadi tangan-tangan kemurahan Tuhan kepada semua orang, tanpa membedakan suku, agama, ras, tetapi sesama manusia ciptaan Allah. Itulah tona Sinode Distrik tadi. Maka kalau ibu bapak sudah pernah melihat itu di media, khotbah itu, saya juga mau mengulanginya saat ini. Ada seorang bapak ketika pendeta berkhotbah seperti saya ini berkhotbah, tiba-tiba teleponnya berdering. Dan dering teleponnya juga volumenya sangat keras, lupa dia mematikan volumenya, volume handphonenya. Maka saudara-saudara yang terkasih, tiba-tiba teleponnya berdering. Anak Medan, anak Medan, anak Medan, doa kawan, katanya begitu. Dengan kencangnya. Semua orang langsung melihat si bapak ini, yang sudah gugup mematikan teleponnya. Karena gugupnya, dering telepon ini agak lama. Semua orang melihat. Dengan mata sinis. Bahkan pendeta dari mimbar mengingatkan bapak itu. Itu tadi yang berdering telepon itu, kenapa itu? Dengan nada marah dari mimbar. Tidak ingat tadi, kalau tidak mau mematikan telepon, tinggalkan saja. Katanya dari mimbar. Si bapak ini semakin merasa tertekan. Semakin merasa salah. Dan sangat tidak nyaman. Bahkan sampai pulang, orang-orang berbisik-bisik. Itu tadi yang teleponnya berdering kuat kali. Tidak tahu malu itu. Semua orang berbisik. Iya, seperti pulang dengan beban yang sangat berat dari gereja. Malamnya si bapak ini pergi ke bar, diskotik. Di diskotik karena juga ia gugup, tanpa sengaja ia menyenggol minuman mahal, vodka. Apa minuman mahal ya? Ya itulah dulu, vodka. Tersenggol di meja seorang, di meja pengunjung. Dan dia sangat takut. Tetapi apa yang terjadi ibu bapak? Pemilik minuman itu mengatakan, bro, tidak apa-apa. Santai aja men, katanya begitu ya. Santai aja. Bro, udah, ini bisa kita ganti katanya. Resepsionisnya tiba-tiba datang. Cepat-cepat, Pak enggak apa-apa, Pak enggak apa-apa. Lalu melap minuman ini dan sebagian yang tertumpah ke baju pengunjung itu. Manajernya langsung datang menghampiri. Pak, enggak apa-apa. Biasa itu di sini senggol, tersentuh, tertumpah, enggak apa-apa. Saya ganti dengan minuman yang terbaik punya Bapak ini. Silakan duduk. Kepada si bapak tadi, hatinya lega. Hatinya senang. Dan mulai saat itu ia tidak pernah hadir lagi di gereja dan ia tidak pernah absen lagi ke bar. Ya itu yang mau Amang katakan, jangan-jangan di gereja kita orang tidak mendapatkan kemurahan Tuhan. Tetapi apa yang sebaliknya, ia malah mendapatkan kemarahan Tuhan. Supaya gereja kita juga introspeksi diri dan merefleksikan dirinya, apakah di gereja kita ini sudah benar-benar orang mendapatkan kemurahan Tuhan. Bahwa ia mendapatkan apa yang ia rindukan, berjumpa dengan Tuhan. Dengan kehadirannya di gereja ini. Supaya tidak di tempat lain ia malah mendapatkan
kemurahan Tuhan yang seharusnya tidak dikunjunginya. Maka ibu bapak kita terpanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mewartakan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sangat ajaib. Karena meskipun kita tidak layak, meskipun kita tidak pantas untuk ditebus dalam kemurahan Tuhan di kayu salib itu, tetapi bangsa-bangsa di dunia termasuk kita mendapatkan kemurahan Tuhan itu saat ini dan mendapatkan kebaikan Allah itu sekarang di dalam diri Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Maka ibu bapak, jadilah pewarta-pewarta kemurahan Tuhan di gereja, di keluarga. Hendaklah para bapak itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga anak-anaknya melihat kemurahan Tuhan terpancar dari wajah bapakku. Jangan sampai kemurahan Tuhan tidak terpancar dari wajah ibunya. Karena apa? Karena ibunya hanya tahu, atau bapaknya hanya tahu memarahi anak-anaknya, hanya tahu membentak dengan nada yang tinggi, hanya tahu cerewet. Itu cerewet sekarang ya, yang perlu diperbaiki dari seorang ibu kepada cerewet. Cerewet sekali ibunya. Pagi-pagi anaknya direpetin, kamu terlambat bangun. Pulang sekolah anaknya direpetin, kamu dari mana saja, siapa teman, semuanya. Malam-malam tidak lupa direpetin, dimarahin. Kamu sudah kunci pintu belum? Kamu sudah molo di kampung? Kamu sudah kasih pinallo belum? Katanya kepada anak-anaknya. Kalau salah sekali saja burunya, salah, tar, pecah piring di dapur, langsung marah. Kamu punya mata tidak? Begitu ya. Ini kamu pikir murah ini? Tiba-tiba besoknya si ibunya tar, langsung berlari burunya ke dapur. Ibunya telah memecahkan piring juga, tapi tidak sanggup burunya memarahi. Apa kamu? Kata ibunya kepada burunya. Tidak sanggup dia. Kalau saya bikin pecah langsung dimarahi. Kalau dia bikin pecah, saya juga dimarahi, begitu ya. Jadi jangan seperti itulah. Ada tugas kita untuk membawakan kemurahan Tuhan, kebaikan Allah dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap hidup kita. Rumah kita harus menjadi rumah yang penuh kemurahan Tuhan, mewartakan kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita saat ini. Itu juga yang melandaskan kemurahan Tuhan kepada Bapak Rudi Boston Pasaribu, yang bermurah hati menerima mereka yang mau mengaku dosanya dan kesalahannya, sehingga gereja punya authority, kuasa untuk melepaskan dan menetapkan orang dalam kondisi keberdosaan dan dalam kondisi gracias, mendapatkan kasih karunia. Juga kepada Mang Arifin Siregar dan Sir Mauli Borusi Tinjak, biarlah kemurahan Tuhan ini melandaskan hidupmu ke depan. Dan Delia Rum Maria Boston Boru Pasaribu hari ini dibaptis, membawakan dirinya setelah 1 tahun berguru dan minggu depan sidi sebagai seorang yang setia kepada Tuhan, sebagai seorang yang benar-benar sudah merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, meskipun kita tidak layak, tetapi dilayakkan oleh kemurahan Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kemurahan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sejak dahulu kala sampai saat ini, tidak ada keraguan bagi kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang bermurah hati. Bermurah hati sehingga Yesus
lahir dan menjadi juru selamat bagi kami umat manusia. Karena itu kami bersyukur saat ini Tuhan, biarlah setiap kami gerejamu, HKBP, Cimahi Jalan Lurah juga Tuhan, menjadi tangan-tangan perpanjangan tangan Tuhan, mewartakan kemurahan Allah di dunia ini kepada semua orang, kepada seluruh ciptaan. Berkati jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini dan juga mengikuti live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan penuhi hidup mereka dengan kasih setiamu, dengan perlindunganmu, dengan kemurahanmu, memperlengkapi kehidupan mereka bersuka cita. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, ulang tahun kelahiran berbahagia dan bersuka cita, panjang umur bagi mereka. Ulang tahun pernikahan semakin bersuka cita rumah tangga mereka. Berkati Delia Rumaria Boston Boru Pasaribu yang membawakan dirinya untuk dibaptis hari ini, mendapatkan karunia penebusan, pendamaian oleh Yesus Kristus dalam baptisan itu. Biarlah Tuhan Engkau tuntun dan bimbing dia menjadi anak Tuhan yang setia kepadamu. Berkati orang tuanya Tuhan, menuntun dia dan memperlengkapi dia menjadi anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amang Rudi Boston Pasaribu. Berkati juga jemaat Tuhan yang kami terima saat ini, keluarga Arifin Siregar dan Boru Sitinjak. Biarlah mereka Engkau anugerahkan segala kasih setiamu dalam perjalanan rumah tangga mereka, sehingga semakin disempurnakan dan diperlengkapi dengan anugerah-Mu. Berkati Tuhan keluarga M. Girsang Boru Sitohang, keluarga Tambunan Boru Tampu Bolon Puhans, keluarga Elsa Moser Boru Hasibuan. Biarlah semakin bertambah-tambah sukacita dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming di rumah karena sakit, karena mereka harus mengikuti ibadah ini di rumah. Nyonya Sianturi Boru Naibaho NN, Amang Panjaitan Boru Sitompul karena mereka dalam keadaan sakit. Juga Nyonya Sidabuke Boru Silalahi. Juga Tuhan kami berdoa kepada Nyonya Mervin Panjaitan Boru Pardede, Oputiar Purba Boru Silitonga. Tuhan, sakit penyakit mereka yang ada di dalam tubuhnya, biarlah Engkau jamah, biarlah Engkau urapi Tuhan, sehingga dipulihkan dan disembuhkan atas kuasa Tuhan yang penuh kemurahan. Kemurahan kesembuhan yang mereka rindukan, biarlah Engkau berikan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk tok-tok ripe jemaat-Mu, juga dari keluarga Sianipar Boru Siringo-ringo di Bandung, keluarga CH Sirait Boru Situmorang, NN Lapo Sitorus, NN dari Wik 8, Ramses Simangunsong. Berkati hidup mereka di dalam kasih setiamu, apapun yang mereka inginkan, rindukan di dalam hidup mereka, biarlah Engkau yang mewujud nyatakannya di dalam kasih setia Tuhan. Kami berdoa bagi Inang Nyonya Manurung Boru Nabi Tupulu, juga Tuhan keluarga Situa Kasianipar Boru Sirait. Tuhan, biarlah Engkau berkati hidup mereka di dalam kasih setiamu. Kami berdoa buat anak-anak kami yang saat ini akan memulai perkuliahan, pendidikan di tahap yang lebih tinggi, baik juga anak-anak kami yang SD, SMP, SMA. Biarlah Tuhan Engkau anugerahkan kebajikan bagi mereka, supaya senantiasa imannya bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan Engkau bentuk mereka menjadi anak-anak yang tangguh, jujur, setia untuk melakukan firman Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, kesukaran, Tuhan, sulit mendapatkan pekerjaan, himpitan ekonomi, dan pergumulan hidup yang begitu berat di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami biarlah kemurahan Tuhan yang melingkupi hidup mereka, sehingga dengan penuh kasih setia dari Tuhan, mereka berpengharapan bahwa Tuhanlah yang akan menganugerahkan kekuatan bagi setiap mereka untuk memenangkan pergumulan hidup itu, menjadi jalan mereka mengenal kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan.
Masuki acara berikutnya, pembaptisan dewasa. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1, dan yang akan dibaptis maju ke depan. Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu, hendaklah engkau mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau, sebab engkau sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu, jika engkau percaya akan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pikirkanlah dengan baik, apakah engkau mau meninggalkan semua dosa dan berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang? Dan jika engkau nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian engkau menjadi pewaris dalam kehidupan selama-lamanya. Untuk itu ikuti doa ini di dalam hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan melihat saudara kami yang akan menerima baptisan ini. Engkau melihat hatinya, apakah dia sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasih dan kuatkanlah dia agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudari kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Curahkan roh-Mu ke dalam hatinya, agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup di dunia ini hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu dia akan naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Untuk itu saya mau menyelidiki hatimu dan imanmu di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan itu dengan sungguh-sungguh. Apakah engkau mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa sejak lahir,
oleh karena pelanggaranmu terhadap hukum Allah, maka berilah jawabanmu. Ya, saya mengaku. Apakah engkau menyesal atas dosamu dan perbuatanmu selama ini? Berilah jawabanmu. Ya, saya menyesal. Apakah engkau mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Berilah jawabanmu. Ya, saya mau. Apakah engkau mengaku bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Berilah jawabanmu. Ya, saya mau. Apakah saudara bersedia rajin bersekutu dengan Allah agar engkau menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Berilah jawabanmu. Ya, saya bersedia. Jika demikian, mengakulah imanmu di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Hatahon mahataha porsiauni. Au porsia di bata Jehovah, ido ama pargogona suatu dosan, natu mompa langit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anaknya di bata Jehovah nasasadai, imana tidubuhan isi Maria, nagabe-gabean siang tondi parbadia andorang sohabubuhan, ido Tuhan tanah tumaon, na bernit di panghuman isi latus, na mate tarpajal do ibana, di hau pinar silang, na tua tubanua torudung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhan, na manaik tu surgo, laho hundul tu siamun di debata Jehovah manai, pargogona suatu dosani, disima ibana paima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen kanabadia, dohot dihasesaani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging, Ni halak nang mate. dihalak nahu mate, dohot dihangoluan, nasora sudah, amin. Bersediakah engkau dibaptis dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Berilah jawabanmu. Ya, saya bersedia. Aku Delia Rumaria Boston Pasaribu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau di dalam masukmu kepada kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu hari ini karena Engkau telah menerima anakmu, anak kami ini menjadi anakmu di dalam baptisan kudus. Kasihanilah dia, teguhkan hatinya, agar perilakunya memuji namamu yang kudus, agar jangan dia binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian acara baptisan dewasa hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bernyanyi dan bangkit berdiri. Hati dan perbuatan
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.